Shalom warga kerajaan surga, kita jumpa lagi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesetiaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Minggu lepas kita memperingati iman kemenangan kita. Yesus bangkit, Yesus hidup, Dia memegang hari esok kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, apa yang dilakukan Yesus semasa Dia bangkit. Karena ada jarak waktu selama 40 hari, waktu Yesus bangkit, Dia naik ke surga, ada masa 40 hari. Apa yang Yesus kerjakan selama 40 hari Yesus masih ada di bumi ini? Yesus menjumpai murid-muridnya, saudara. Yesus menjumpai ramai orang. Dan pertama kali Yesus menampakkan diri, menjumpai wanita yang bernama Maria Magdalena. Waktu pagi-pagi benar hari Minggu, Maria Magdalena datang ke kuburan Yesus. Dia melihat batu yang menutupi kubur Yesus sudah beralih. Dan dia melihat di kuburan Yesus kosong. Dia bertemu hanya dengan 2 malaikat. Dan 2 malaikat itu berkata kepada Maria Magdalena, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria dengan kesusahan hatinya, dia menangis, dia menceritakan bahwa Tuhannya sudah diambil orang. Tuhannya sudah tidak ada di kuburannya. Waktu dia menengok ke belakang, Yesus ada di situ. Tetapi Maria belum tahu kalau itu Yesus. Ketika Yesus memanggil Maria, Maria, baru Maria tahu bahwa Dia Yesus, Tuannya. Dan Yesus berkata kepada Maria di dalam Yohanes 20 ayat 17, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, dan kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Mengapa Yesus menampakkan kepada Maria seorang perempuan? Maria adalah wanita yang diikat oleh 7 roh jahat, saudara. Tetapi ketika Yesus melayaninya, Yesus membebaskannya, Maria bertobat. Maria mengikuti dengan setia. Bahkan ketika Yesus dalam masa yang sukar, masa yang sulit, Dia ditangkap, Dia dihina, Dia disiksa, bahkan Dia mati di kayu salib dengan cara yang hina. Maria Magdalena ada bersama dengan Yesus. Dia tidak seperti murid-muridnya yang lain. Murid-murid yang lain ketika menghadapi kenyataan Yesusnya mati, Tuhannya mati, pergi meninggalkan Yesus. Seperti Petrus, dia menyangkal, dia takut kalau dia akan dibunuh seperti Yesus. Bahkan murid-murid yang lain pergi karena dia kecewa. Tapi Maria tetap setia. Karena dengan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Yesus menunjukkan bahwa Dia Allah yang setia. Yesus setia mengerjakan segala sesuatu dengan kesetiaannya. Yesus setia sampai mati menggenapkan kehendak Bapaknya untuk menyelamatkan dunia ini. Dan Yesus mencari orang-orang yang setia. Yesus mencari murid-muridnya yang setia. Didapatkanlah Maria Magdalena. Karena firman-Nya di dalam Matius dikatakan, "Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu,
ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudara, Yesus mencari orang yang setia untuk dipercayai. Yesus mencari orang yang setia untuk dijadikan pengawas, dijadikan pengelola segala miliknya. Saudara tahu, Yesus memiliki surga. Yesus memiliki dunia ini, bahkan seisinya adalah miliknya. Karena dia yang menciptakan. Dia mencari orang setia untuk dipercayai. Seperti Maria Magdalena, dia setia, saudara. Yesus katakan kepada saudara-saudaramu, kalau engkau sudah bertemu dengan aku, bahkan aku akan pergi kepada Bapakku adalah Bapamu, kepada Allahku adalah Allahmu. Dia menyampaikan berita besar, saudara, kepada Maria, karena Maria setia. Adakah Bapak Ibu Saudara setia? Di masa yang sulit ini, kita tetap setia mengiring dia. Di masa yang sukar ini, kita tetap setia berdoa, setia membaca firman Tuhan. Di masa yang sukar ini, kita tetap setia melakukan apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Karena di dalam Amsal dikatakan, banyak orang menyebut dirinya baik, tetapi orang yang setia, siapakah yang mendapatkannya? Lebih sulit mencari orang setia daripada orang baik, saudara. Orang baik banyak ditemui, tetapi orang setia siapa yang mendapatkan? Karena orang lebih setia di dalam masa yang baik. Orang lebih mudah untuk setia di dalam masa yang happy. Tetapi waktu kesulitan tiba, waktu badai melanda kehidupannya, waktu masalah ada di dalam hidupnya, adakah dia tetap setia? Setialah melakukan apa yang Tuhan mau. Setialah berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ini kesempatan di masa yang sukar ini. Kita tetap melakukan yang baik. Kita tetap setia apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Beberapa hari yang lepas, pagi-pagi setelah saya berdoa, Tuhan mengingatkan saya untuk saya menelpon jemaat. Kemudian saya telepon jemaat itu, dan rupanya dua anaknya yang masih remaja, jemaat kami, cakap, Bapak dengan mama saya ada di kampung. Masa lockdown ini tidak dapat balik ke Bintulu, Pastor. Jadi kamu dengan siapa? Kami cuma 2 orang saja. Terus makan kamu bagaimana? Ada jiran lah yang tolong. Tapi tidak seberapa lah, Pastor. Saya cakap kepada suami saya, Hani, kita segera pergi menolong jemaat kita karena dia memerlukan makanan. Kita minta hikmat Tuhan untuk kita pergi. Kami membawa makanan, ada beras, ada lauk pauk, apa yang ada di rumah kami bawa, kami hantar ke mereka. Waktu kami jumpa dengan mereka, dia meneteskan air mata, saudara. Dan dia cakap, dan saya cakap kepada dia, karena kamu setia. Pastor tengok kamu waktu di gereja, kamu cuci pinggan, kamu menyapu, kamu melayani. Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepadamu. Dia memeliharamu. Dia menyuruh kami untuk menghantar makanan kepadamu. Orang yang setia akan dipercaya mewarisi miliknya. Orang yang setia akan dipercaya mengelola miliknya. Tetaplah setia di dalam masa yang sulit dan sukar ini. Setialah kepada panggilanmu. Setialah kepada tanggung jawabmu, tugas dan tanggung jawabmu. Setialah kepada pasanganmu. Setialah kepada firman yang Tuhan perintahkan.
untuk kau lakukan. Setialah mengikut Yesus apapun keadaan yang Tuhan izinkan. Setelah Tuhan menampakkan diri bertemu dengan Maria Magdalena, dia menemui Thomas. Siapa Thomas? Thomas adalah murid Yesus yang tidak percaya, yang kurang percaya. Dia selalu ragu-ragu. Waktu Yesus menjumpai murid-muridnya yang lain, Thomas berkata kepada teman-temannya, "Sebelum aku mencucukkan tanganku kepada tangannya yang berlubang paku, sebelum aku mencucukkan lambungnya yang terkena paku, saya tidak akan percaya." Yesus menampakkan kepada Thomas karena dia menunjukkan dia Allah yang kuasa. Saudara, Yesus berkata kepada Thomas, dia katakan, "Taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku dan ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya." Dalam menghadapi masa yang sukar, seringkali orang lemah di dalam imannya. Di dalam masa menghadapi persoalan di dalam kehidupannya, seringkali imannya menjadi lemah. Tetapi iman berkata di dalam Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Sekalipun kita tidak lihat secara kasat mata keadaan yang tidak menjadi baik, sekalipun kita berdoa dan belum mendapatkan jawaban dari doa ini, sekalipun janji Tuhan belum digenapi atas hidup kita, tetapi percayalah saudara, percayalah Bapak Ibu, karena Dia yang mengatakan firman-Nya adalah iya dan amin. Dia akan menggenapi, Dia akan menyertai, Dia tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan yang tidak baik. Karena Allah adalah kuasa. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang kuasa. Dia tahu kesulitan kita, Dia tahu permasalahan kita. Banyak para pakar ekonomi memprediksikan keadaan di depan. Kalau coronavirus ini di dalam tahun ini tidak reda, akan banyak orang kehilangan di dalam pekerjaannya. Ramai orang akan kehilangan bisnisnya. Banyak orang akan kelaparan, banyak orang akan menjadi kesulitan. Firman Tuhan katakan, percayalah Bapak Ibu. Yesus sudah melewati masa yang sulit di dalam hidup. Kalau Tuhan izinkan di masa ini kita mengalami masa yang sukar, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita, saudara. Dia ada bersama kita di dalam masa baik ataupun masa tidak baik. Hanya perlu percaya. Tautkan imanmu, perkuat imanmu di dalam masa yang tidak baik dan sukar ini. Karena iman kita tidak pernah sia-sia. Dia bangkit, Dia hidup, dan Yesus mengerjakannya dengan tepat. Dia menunjukkan Allah yang kuasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib.
Mari Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia di masa yang sukar ini. Setia kepada pasanganmu, setia kepada panggilanmu, setia kepada Yesus dalam segala hal, setia di dalam tanggung jawabmu. Tetaplah setia berdoa, setia membangun hubungan yang intim dengan Dia, dan tetap percaya, tidak ragu-ragu lagi. Minggu depan kita akan belajar apa yang dilakukan Yesus setelah bangkit. Kiranya firman hari ini menguatkan kita, menyegarkan iman kita. Tetaplah setia di masa yang sukar ini. Tetaplah kuat dan iman percayamu di dalam masa yang sukar ini. Tuhan menyertaimu. Tuhan bersama dengan engkau. Haleluya. Amin.